Disiarkan dari Menara Suara Merdeka, Alsta Indonesia mempersembahkan Bojo Festival Dreamcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dreamcast dari Alsta Indonesia. Perkenalkan, saya Nadia Imani berlaku sebagai host hari ini. Dan di samping saya udah ada narasumber yang luar biasa keren. Ada Prof. Dr. R. Beni Rianto, SHM CN, dan juga Ibu Dr. Viviana Wisnaeni, SHM HUM. Apa kabar Bapak dan Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat dan baik. Bapak dan Ibu ini merupakan Alsta dari angkatan berapa Bapak Ibu? Kebetulan sama kita. 81. Iya, seangkatan ya berarti. 81 teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ini di sini akan membahas topik mengenai potret penegakan hukum di masa pandemi. Dan tadi kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari beberapa sosial media Alsta Indonesia dan yang nantinya akan dirangkum pada sesi diskusi kita kali ini. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke topik pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama itu ada, topik yang pertama ini kebetulan untuk Pak Beni dulu Pak. Siap, monggo. Topiknya ini terkait tentang overregulasi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang itu kan prolegnas sekarang lagi jadi sorotan ya Pak ya. Yeah. Prolegnas 2020 kinerja DPR RI dan juga pemerintah seperti dipertanyakan apakah undang-undang yang dibuat itu sudah memihak kepada rakyat atau belum dan sebagainya. Namun di satu sisi peraturan di Indonesia dirasa masih terlalu banyak, masih tumpang tindih. Kalau kita ketahui yang terbaru itu sekarang peraturan sekitar ada 43.005 peraturan ya Pak ya. Ya. Dan itu dirasa menyulitkan iklim usaha di Indonesia. Mengingat untuk perizinan usahanya sendiri itu ada 8.480-an peraturan sendiri ya Pak ya. Sekarang itu untuk peraturan mengenai izin usaha, belum peraturan-peraturan yang lain. Nah untuk itu menurut Prof. Beni sebagai Kepala BPHN Kemenkumham, bagaimana ini Prof. tanggapannya? Ya baik, terima kasih sekali Mbak Nadia, pertanyaan yang sangat bagus dan ini saya juga sering mendengar beberapa masyarakat juga mempertanyakan itu. Satu hal, kalau berbicara masalah hiperregulasi atau terlalu banyaknya regulasi yang ada di negara kita, ini kita harus melihat dulu sejarahnya, yaitu bahwa Indonesia ini kan merupakan negara jajahan kolonial Belanda. Karena negara jajahan kolonial Belanda, otomatis kita menggunakan sistem hukum yang mengikuti sistem hukum kolonial. Karena kita dijajah tidak dalam waktu yang relatif singkat, tapi 3,5 abad. Nah ini sehingga kan kolonial Belanda ini sudah meletakkan dasar-dasar sistem hukum yang ada di negara kita selaku koloni jajahannya. Yaitu kita menganut civil law system. Di negara civil law system itu kita mengikuti apa yang sering dikenal, yaitu kita mengikuti ajaran trias politika, karena civil law system itu atau hukum Belanda itu berasal dari Kode Sivil Prancis, dan Kode Sivil Prancis itu berasal dari hukum Romawi, di mana di dalam hukum Romawi itu kan dikenal adanya trias politika tadi, di mana memisahkan kekuasaan itu dalam 3 hal, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu konsekuensinya mengapa terjadi hiperregulasi, yaitu karena kita memiliki lembaga pembentuk undang-undang tersendiri. Tidak seperti negara Inggris Anglo-Saxon atau sering dikenal dengan common law system. Nah, oleh karena itu satu sisi ada lembaga pembentuk undang-undang, maka otomatis secara terstruktur undang-undang itu selalu diproduk. Itu satu hal. Namun bukan berarti dengan adanya lembaga pembentuk undang-undang itu terus menjadi kontraproduktif, tidak. Karena memang selama ini yang namanya hiperregulasi itu dalam kondisi yang tidak menguntungkan, terutama tadi yang disinggung Mbak Nadia dalam aspek dunia usaha. Karena kita melihat bahwa sebagian besar investor itu melihat Indonesia itu dengan hiperregulasinya. Itu mereka melihat bagaikan semacam ada dinding penghambat, dinding penyekat yang namanya regulasi itu sendiri. Karena mereka tadi susah masuk ke Indonesia. Nah,
Sehingga seorang investor untuk berusaha di Indonesia itu sangat sulit, terutama mengenai masalah yang disinggung tadi terkait dengan persoalan perizinan. Berbagai macam lembaga itu mengeluarkan aturan perizinan sendiri-sendiri. Kondisi inilah yang membuat Bapak Presiden kita itu mengamanahkan, karena Pak Jokowi ini memang beliau itu kan seorang pengusaha sebelumnya, sehingga beliau sangat paham bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam dunia usaha. Beliau pada tahun 2017 yang lalu di dalam rapat terbatas atau sering disingkat dengan ratas, beliau menjelaskan bahwa kita harus segera melakukan reformasi regulasi. Di dalam amanah ratas tentang reformasi regulasi itulah pemerintah bersama DPR secara serius menindaklanjutinya. Karena amanah reformasi regulasi itu ada 3 hal, 3 titik tekan yang pokok, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, membuat suatu database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Nah, ini 3 unsur ini dilaksanakan oleh pemerintah secara serius, antara lain terkait dengan penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita mengadopsi satu sistem pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dari civil law system yang kita miliki, tapi dari common law malah. Yang sering kita kenal saat ini yang namanya omnibus law atau omnibus law. Itu produk dari common law. Itu produk dari common law. Jadi sekarang itu antara civil law dan common law itu sudah saling bertukar, tidak ada sekat yang tegas, di mana konsep-konsep common law yang bagus dipakai oleh civil law, konsep civil law yang bagus dipakai oleh common law. Nah, salah satunya kita pernah beberapa kali mengadopsi hal-hal yang baik dari common law itu untuk kita gunakan. Antara lain terkait dengan Mbak tahu dissenting opinion, pendapat hukum hakim yang berbeda, itu kan konsep common law kita adopsi. Dan itu menguntungkan dalam dunia peradilan untuk transparansi dalam pencapaian keadilan. Demikian juga saat ini kita melakukan omnibus law ini atau omnibus law ini juga tujuan utama adalah untuk melakukan simplifikasi regulasi, untuk melakukan pemangkasan regulasi yang tidak efektif, yang regulasi itu berpotensi berbenturan, berpotensi kontradiktif, bahkan berpotensi biaya tinggi. Itu dipangkas melalui metode omnibus law tadi. Jadi agar prosesnya cepat dan bisa disimplifikasi. Iya, selain itu omnibus law punya tujuan utama, yaitu menghilangkan ego sektoral. Yang selama ini memang di dalam dunia usaha kita terkendala terkait dengan persoalan regulasi adalah masalah ego sektoral ini. Ini bisa dilihat dari persoalan dari perizinan-perizinan berusaha, itu kan banyak sekali yang dulunya itu harus melalui beberapa pintu lah istilahnya. Lah sekarang itu, sekarang ini dengan omnibus law ini, omnibus law contoh saja, omnibus law cipta kerja itu menyederhanakan 79 undang-undang dalam satu regulasi, sehingga ini beberapa kewenangan kementerian pun terkait juga sektor perizinan ini juga disederhanakan. Ini untuk tujuannya untuk menarik minat dalam dunia usaha, terutama para investor. Karena nanti efek dominonya kalau investasi itu cepat masuk, maka kan pasti investasi itu akan menciptakan lapangan kerja. Tapi apakah undang-undang yang sekarang itu dirasa memang belum memihak kepada usaha-usaha kecil, Prof? Atau bagaimana? Sebetulnya pemahaman belum memihak itu hanya karena adanya misleading saja, misinterpretasi. Karena apa? Kebanyakan mereka itu belum baca, belum mendalami, dan banyak juga pihak-pihak yang memberikan masukan yang tidak pas atau bahkan menyesatkan. Itu yang membuat kontraproduktifnya di situ. Tapi kalau sudah dibaca secara benar regulasi itu, khususnya juga terkait RUU Cipta Kerja, itu di situ justru malah memberdayakan UMKM, menyederhanakan perizinan, memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja itu tadi. Lah ini yang mereka kurang paham. Justru ini, memang ini kan makanya kenapa kita capek-capek untuk mengadopsi omnibus law tadi dari common law tadi, karena ini untuk mengatasi kondisi posisi kita di dalam kemudahan berusaha. Kita kan tahu, Mbak juga tahu, kita semua tahu bahwa ranking kita di dalam EUDB
ease of doing business itu saat ini belum menggembirakan, Mbak. Ya, dari 160 negara kita masih menduduki ranking 73. Padahal jauh sekali. Tetangga kita sebelah Malaysia aja itu ranking 15. Apalagi jangan ditanya Singapura. Singapura ranking 2, Mbak. Lah, ini kan menunjukkan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia ini masih jauh dari harapan kan. Nah, ini makanya Bapak Presiden kita juga memberikan target di tahun 2021 yang akan datang minimal kita bisa sampai ke ranking 40 lah untuk mendekati ini. Nah, ini kan semuanya kita usahakan dengan berbagai upaya termasuk menata regulasi tadi. Jadi demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin menyampaikan ini ya, keresahan dari masyarakat juga terkait adanya Omnibus Law ini. Diketahui kan dalam frasa yang digunakan dalam Omnibus Law ini nantinya akan melahirkan banyak peraturan-peraturan turunan. Seperti banyaknya peraturan pemerintah yang kemarin katanya berdasarkan riset itu sekitar 37-55 peraturan turunan. Nah, apakah itu tidak akan menambah lebih banyak regulasi lagi, Prof? Atau bagaimana? Iya, jadi sebetulnya kalau dihitung matematis ya, Mbak ya. Omnibus Law Cipta Kerja ini kan kita menyederhanakan dari 79 undang-undang. Lah 79 itu seringkali dibayangkan satu undang-undang saja memiliki peraturan pelaksana bisa 10 bisa lebih. Lah kalau andai kata itu 79 undang-undang kita akan membuat peraturan PP-nya hanya sekitar 30 atau maksimal 40, itu kan lebih simpel daripada undang-undang existing yang lama kan begitu. Nah ini kalau matematisnya kan begitu. Tapi jangan dilihat dari satu undang-undang terus butuh peraturan pelaksana 30 RPP dan sebagainya. Tapi ini kan dilihat bahwa undang-undang itu kan hasil simplifikasi dari 79 undang-undang kan. Ini yang harus dilihat di situ kacamatanya. Makanya ini kan perlu adanya suatu sosialisasi, informasi yang jelas kepada masyarakat. Saya rasa itu. Silakan. Terima kasih. Pentingnya itu terkait sosialisasi ya, Prof. Ya. Berarti kalau dari Prof Beni sendiri, sebenarnya pembentukan undang-undang yang baik itu yang seperti apa sih, Prof? Agar tidak memunculkan kemarahan publik dan sebagainya, itu yang seperti apa, Prof? Iya, memang kan begini. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah diperbarui menjadi Undang-Undang 15 2019. Di situ jelas bahwa mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan itu melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, jelas di dalam pasal 96 itu dikatakan demikian. Namun kita kan juga tahu bahwa masyarakat itu tidak mungkin menghadirkan 250 juta penduduk Indonesia kan. Pasti kan mereka menggunakan perwakilan. Nah, ini seringkali terjadi kendala dari perwakilan yang mewakili itu untuk menjelaskan pada komunitasnya ini yang seringkali ada hambatan di situ. Ya, jadi miskomunikasi secara internal dari komunitas-komunitas yang ada itu. Ditambah sekarang ini jujur saja di dalam pembangunan era industri 4.0 ini yang pada intinya adalah pembangunan industri berbasis teknologi informasi. Ini kan menjadikan era digital ini medsos ini kan menjadi suatu keseharian atau pegangan masyarakat. Padahal di situ filter terhadap berita itu kan sangat sulit. Sehingga ini kan banyak sekali berita-berita tidak semuanya produktif, tapi ada yang kontraproduktif juga kan begitu. Nah ini yang harusnya masyarakat itu pandai-pandai memfilter atau memilah berita itu sendiri. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Beni atas insight barunya. Saya mendapatkan banyak insight baru juga nih teman-teman. Semoga penonton di rumah juga merasakan hal yang sama. Kalau gitu langsung aja nih kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu terkait pilkada. Nah ini sudah ada ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Mbak Nadia. Baik Ibu. Nah setelah ini akan saya langsung masukkan kepada para calon-calonnya, wali kota, bupati, dan juga calon gubernur itu kan sudah mendapatkan nomor urut untuk nanti berkompetisi di Pilkada 2020. Tapi sampai saat ini pun masih banyak yang pro kontra dengan alasan kesehatan.
Karena seperti yang kita ketahui, pesta demokrasi ini kan pasti membutuhkan perkumpulan massa yang banyak ya Bu ya. Jadi atas dasar itu masyarakat banyak yang merasa bahwa pilkada ini seharusnya ditunda. Tapi di sisi lain kita memerlukan segera pemimpin yang baru. Nah, kalau dari Bu Vivi sendiri, pandangannya terkait hal tersebut bagaimana Bu? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi terkait dengan pilkada ya, jadi memang pilkada itu kan sebenarnya merupakan sarana perwujudan demokrasi rakyat di daerah, tingkat daerah yang secara rutin dilakukan 5 tahun sekali. Nah, pada tahun 2020 ini ada 270 daerah yang akan melakukan pilkada serentak. Ya, jadi ada 9 provinsi, kemudian 224 kabupaten dan 37 kota. Yang harusnya proses pemungutan suara itu dilakukan pada 24 September yang lalu. Ya. Pada bulan September yang lalu. Sudah mundur ya Ibu ya? Iya. Tetapi kan memang dan proses itu jadi proses mulai dari pendaftaran dan sebagainya itu kan dimulai bulan April. Padahal kita tahu bahwa Maret itu wabah pandemi corona itu mulai masuk ke Indonesia kan gitu ya. Nah, kemudian Presiden dalam menyikapi adanya pandemi corona di Indonesia itu kemudian kan Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyebaran corona ini merupakan bencana nasional. Ya, bencana nasional. Nah, kemudian terkait dengan pilkada itu Presiden juga mengeluarkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, karena dengan adanya COVID-19 ini kan dapat dikatakan pemilihan kepala daerah itu menjadi hal yang mungkin genting ya. Sehingga Presiden perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelesaikan masalah pilkada ini. Yaitu Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, Perpu itu sebenarnya isinya hanya 3 pasal saja ya. Itu menambahkan pada pasal 120A dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, kemudian pasal 122A dan pasal 201A. Ya. Di mana intinya bahwa pada pasal 120 itu kan bahwa pemilihan kepala daerah ini bisa ditunda penyelenggaraannya karena adanya tadi gangguan keamanan, kemudian bencana alam dan non alam ya. Itu 120, kemudian 122-nya itu bahwa disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan bulan Desember. Bisa dilaksanakan atas kesepakatan. Jadi penundaannya itu bisa dilaksanakan atas kesepakatan KPU, Presiden dan DPR. Ya. Jadi terkait waktunya itu tentatif ya, bisa diganti, bisa menurut kesepakatan. Ya, tetapi di 201A itu disebutkan Desember 2020. Tetapi yang 2001 ayat 3 menyatakan bahwa kalau ternyata pada bulan Desember tahun 2020 ini tetap tidak bisa dilaksanakan karena mungkin COVID-nya memang belum pergi dari Indonesia, itu masih bisa ditunda lagi tahun depan. Tergantung pada tadi kesepakatan KPU, DPR dan Presiden. Jadi itu. Jadi sebenarnya gini ya, yang namanya pemilihan apapun ya, pemilihan entah itu pemilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, kepala daerah, itu kan sebenarnya ajakan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya, ya kan gitu. Sehingga di sini diperlukan partisipasi yang besar dari masyarakat. Artinya bahwa rakyat yang punya hak pilih itu diharapkan bisa sebesar-besarnya menggunakan hak pilih. Nah, dengan adanya pandemi ini, itu kemungkinan rakyat akan takut ya. Takut dan dikhawatirkan bahwa dengan adanya pandemi ini nanti akan turun suara dari rakyat itu akan turun ya. Jadi memang jadi tantangan ya Bu untuk kampanye sendiri berarti. Ya kampanye, kalau kampanye kan mungkin sudah nggak boleh ya secara turun di jalan online, tetapi pada waktu pencoblosan itu kan otomatis terjadi pengumpulan massa ya. Nah, itu yang dikhawatirkan akan menyebabkan klaster baru gitu ya.
Nah, sekarang saja belum tentu bisa reda ya Bu. Ya, jadi kalau menurut saya sih tindakan pemerintah mengeluarkan Perpu yang akhirnya disetujui oleh DPR menjadi undang-undang itu sudah tepat. Ya, artinya ada dua opsi kan itu, bisa dilaksanakan mundur pada bulan Desember. Kalau Desember belum bisa dilaksanakan, masih bisa tahun depan. Itu melihat pada situasi nanti seperti apa. Gitu. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan secepat mungkin Bu, dari yang Ibu sebutkan tadi kan ada 270 daerah ya Bu yang akan melaksanakan pilkada. Nantinya ketika kepala daerah ini tidak segera diganti, berarti kan akan dilaksanakan oleh PLT. Ya. Di mana PLT ini tidak bisa membuat kebijakan yang substansial. Ya. Lalu sedangkan kita saat ini sedang ada di kondisi pandemi, di mana kita memerlukan kepala pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan substansial. Nah, terkait hal tersebut bagaimana Bu? Ya. Jadi memang itu tadi ada dua opsi sebetulnya. Kalau kita mau milih mana? Milih kan ada yang mengatakan, ada slogan yang mengatakan solus populi suprema lex. Itu kan bahwa kesehatan rakyat itu merupakan hukum yang tertinggi kan gitu. Kalau kita mau mengikuti itu ya berarti ditunda sampai corona selesai gitu ya. Tetapi kalau kita melihat pada bahwa kita pertama ya kita tidak tahu pasti kapan sih corona akan berakhir. Maksudnya walaupun ditunda, apakah pasti bahwa tahun depan itu selesai corona, kan nggak tahu juga. Kemudian tadi ya bahwa kalau misalnya kepala daerah ini diperpanjang ya, dipimpin oleh PLT, itu mereka tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis. Padahal untuk menangani corona ini butuh kebijakan yang hanya bisa diambil oleh kepala daerah ya. Jadi memang ya itu dua hal yang sulit ya, makanya mau dipilih yang mana? Mau dipilih yang keselamatan rakyat dulu atau menyelamatkan program-program pemerintah. Ya, jadi itu nanti kita lihat saja Desember seperti apa. Kalau misalnya ternyata, karena sampai sekarang kan ternyata juga corona belum turun gitu ya, masih tiap hari masih ada penambahan terus. Jadi yang dulu diprediksi Juni ya Prof ya, kemudian mundur lagi September kan, makanya kan WFH kan mundur Prof ini nggak bisa pulang ke Semarang karena harus stay di Jakarta terus pada keluarganya di Semarang. Nah sekarang mundur lagi ya. Nah itu nanti tergantung pada kebijakan pada pemerintah. Tapi sebenarnya KPU sendiri kan sudah, seandainya pilkada ini tetap dilaksanakan pada bulan Desember, itu KPU sudah mengeluarkan peraturan yang merupakan pedoman sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sudah ada peraturan dengan KPU-nya. Gitu. Baik, kalau gitu saya saat ini ingin bertanya kepada Lutfi dan juga Prof Beni. Dari penjelasan tadi Prof Beni itu kan seperti kita ketahui peraturan itu kan sifatnya dinamis sekali ya Prof ya. Berubah seiring berjalannya waktu, terus terkait pilkada juga seiring berjalannya waktu selalu berubah. Nah, untuk itu seharusnya pemerintah dalam menanggapi peraturan yang terus berubah itu seperti apa sih Prof? Bisa dijawab oleh Prof Beni dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hukum itu kan selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat ya. Jadi perubahan peraturan itu pasti ditujukan untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang aktual kan begitu. Sehingga ya sudah otomatis setiap masyarakatnya berubah, regulasi itu pasti akan mengikuti. Bahkan ada asas hukum ini terutama dari Guru Besar Gajah Mada, tracking after the fact kan. Hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya, tapi karena memang hukum itu memang mengikuti, sebetulnya bukan tertinggal, tapi mengikuti fakta peristiwanya. Begitu ada fakta peristiwa baru kayak ini ya, sebelum ada pandemi ya pasti nggak ada aturan terkait dengan pandemi, penetapan sebagai wabah, kejadian KLB dan sebagainya itu kan nggak ada. Tapi begitu terjadi adanya pandemi, maka hukum itu harus merespon kebutuhan masyarakat saat itu. Karena hukum itu adalah sebagai alat untuk tertib sosial kan begitu. Nah kondisi inilah yang harus tetap dipertahankan oleh hukum dalam menjalankan fungsinya. Jadi terkait dengan perubahan regulasi itu hal yang wajar karena itu mengikuti kebutuhan masyarakatnya Mbak. Jadi harus dipahami di situ. Jangan dianggap bahwa hukum kok mudah sekali atau mudah sekali untuk berubah, bukan seperti itu. Karena justru hukum yang bagus adalah hukum yang responsif kalau menurut
nonet ya, kalau menurut Profesor Satripto Raharjo hukum yang progresif kan begitu. Ya, jadi demikian Mbak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Beni. Betul sekali bahwa hukum itu harus bisa adaptatif terhadap perkembangan masyarakat. Kalau menurut Bu Vivi, bagaimana Bu? Iya. Ya sama, saya sepakat dengan Prof. Beni bahwa hukum itu kan dibuat untuk mengatur masyarakat. Dan tujuan dari pembentukan hukum itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Sehingga dengan kondisi yang berubah ini, saya kok percaya ya kalau pemerintah itu tidak punya niat jelek ya sama masyarakatnya. Ya, ini Prof. Ya, betul. Tidak punya niat jelek. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu kan pasti berusaha untuk bagaimana sih biar masyarakat itu sejahtera gitu. Bagaimana biar wabah yang sedang menghinggapi Indonesia saat ini itu bisa tertangani, tetapi di lain pihak juga pemerintahan berjalan dengan baik ya. Jadi memang hukum itu tadi sesuatu yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau Prof. Satripto kan tadi mengatakan juga bahwa hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum ya. Jadi sehingga tergantung pada perkembangan tadi gitu. Terima kasih juga Bu Dr. Vivi atas penjelasannya. Yang keduanya sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif. Terima kasih sekali. Untuk itu mungkin satu pertanyaan lagi ya Prof. Beni dan juga Bu Vivi. Bentar, saya cek dulu pertanyaannya. Oke. Terkait dengan kemarin terkait perubahan regulasi, lalu terdapat miskomunikasi dalam masyarakat dan sebagainya, lalu menimbulkan kemunculan kemarahan publik, lalu mahasiswa kemarin banyak yang demo dan berbagai kalangan juga. Kita seperti kita ketahui kondisi saat itu memang tidak terhindarkan karena masyarakat sedang panas-panasnya dan sebagainya. Kalau menurut Prof. Beni dulu terlebih dahulu, dalam menanggapi hal tersebut, bagaimana Prof? Menanggapi masyarakat yang misalkan kurang memahami peraturannya atau mendapatkan informasi yang salah tangkap dan sebagainya, lalu ada demo dan sebagainya, itu bagaimana Prof? Iya, jadi kita kembali pada asas negara demokrasi ya, bahwa hak untuk mengemukakan pendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang ya. Tapi kan di situ negara mengatur, ada prosedurnya kan, ada perizinannya juga, ada larangan-larangan anarkis dan sebagainya. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan koridor yang benar, sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya rasa tidak apa-apa. Karena kan seringkali seperti tadi saya katakan, memang ini kalau berbicara tadi kan pasti yang disinggung adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya pasti kan. Ya di situ kan kita sudah tahu bersama bahwa itu merupakan suatu konsep baru yang namanya Omnibus Law. Di mana ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengakomodasikan dari berpuluh-puluh undang-undang, yaitu tadi 79 undang-undang menjadi satu. Ini kan merupakan suatu materi muatan yang sangat besar. Lah kondisi inilah kan untuk seketika, apalagi masyarakat awam, ahli hukum saja kalau tidak baca secara tuntas pasti terjadi misleading kan, salah pemahaman kan. Apalagi masyarakat, ini memang tantangan buat semuanya, baik masyarakat untuk mendalami undang-undang itu maupun pemerintah segera melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat agar supaya pemahaman atas substansi undang-undang itu benar-benar bisa dipahami dan tidak menimbulkan gejolak. Karena tadi sudah saya katakan bahwa secara substansi ini justru malah akan meningkatkan perekonomian, apalagi di masa pandemi semacam ini. Tidak di masa pandemi saja, itu kan konsepnya yang namanya Omnibus Law itu kan sudah di tahun 2019. Ini karena memang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di dalam pencapaian visi presiden kita. Masuk di dalam 2045 kita memasuki era Indonesia emas. Kita sudah keluar dari jebakan middle trap income, jadi penghasilan kelas menengah. Kita akan menjadi negara maju. Nah, untuk mencapai proses itu kita harus melakukan lompatan yang luar biasa untuk masuk ke negara maju tadi. Antara lain dengan memperbaiki regulasi untuk kemudahan kemajuan pembangunan perekonomian negara. Nah, kondisi inilah maka konsep Omnibus Law ini juga kita transplantasikan ke dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah ini momen hasil dari Undang-Undang Omnibus Law ini sebetulnya undang-undang yang sangat ideal.
Namun karena hal yang baru memang terus terang saja membutuhkan suatu sosialisasi pemahaman kepada masyarakat yang benar-benar ekstra. Karena itu adalah kompilasi dari berbagai undang-undang. Satu undang-undang saja untuk sosialisasinya juga membutuhkan waktu kan. Apalagi ini mengandung beberapa substansi. Ada 11 klaster yang ada di situ. Dari 11 klaster ini satu klaster saja, umpamanya klaster ketenaga kerjaan. Ini kan kalau tidak dipahamkan betul-betul kan banyak yang misleading. Dianggap bahwa cuti itu dikurangi dan sebagainya yang benarnya tidak dan sebagainya. Lah ini pemahaman-pemahaman semacam inilah yang butuh namanya sosialisasi secara masif, butuh peran penyuluh hukum juga secara integral dengan kementerian terkait dan sebagainya. Ini perlu baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat kerja keras untuk menjalankan undang-undang tersebut karena undang-undang ini sangat ideal tadi untuk kemajuan perekonomian negara. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jadi demi mewujudkan Indonesia maju nanti tahun 2045, di samping masyarakat harus mengedukasi diri dari pemerintah juga harus gencar ya Prof memberikan sosialisasi. Pasti, dan ini pun sudah diprogram oleh pemerintah. Sedang dalam proses. Kalau menurut Bu Vivi sendiri? Ya. Jadi sepakat dengan Prof Beni juga bahwa yang pertama itu memang sosialisasi. Jadi kenapa sekarang muncul tadi ya misalnya terkait dengan cipta kerja, demo-demo, kemudian berita-berita yang hoax tentang isi dari undang-undang itu karena memang masyarakat itu nggak paham. Masyarakat tidak paham persis dengan isinya, kemudian ada yang ngompori gitu ya, yang ngompori karena mungkin ada kepentingan politik atau kepentingan apalah sehingga akhirnya gampang tersulut ya. Di sisi lain sebetulnya kemerdekaan tadi berserikat, berkumpul, melakukan pendapat dengan pikiran, lisan dan tertulis itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi semua warga negara itu juga harus sadar bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban. Memang punya hak mengajukan tadi melakukan pendapat dengan lisan tulisan. Tetapi mereka juga punya kewajiban. Ya, punya kewajiban untuk ikut menjaga situasi ini ya. Jadi hak itu boleh saja sih diminta boleh ya karena hak itu boleh, tapi juga tadi seperti disampaikan Prof Beni ada prosedur yang harus diikuti. Jadi kita kan negara hukum gitu ya. Segala sesuatu itu diatur oleh hukum, ada hukumnya sendiri. Kalau mereka mau demo ya boleh-boleh saja, tetapi kan tadi ada prosedurnya, tidak dan juga kita kan negara Pancasila gitu ya. Jadi sopan santunnya karena kalau saya lihat demo-demo kadang-kadang sudah melupakan hal-hal yang Indonesia itu kan terkenal orangnya santun, sopan. Kalau gitu demo kan itu sudah lupa dengan ciri khas orang Indonesia. Jadi pertama tadi bahwa sosialisasi itu sangat penting ya. Jadi dan tugasnya dari Prof Beni sebagai Ketua BPM untuk melakukan sosialisasi yang besar-besaran, Prof. Karena ini kan juga kalau kita lihat pada berita-berita yang berkembang itu kan juga masalah jumlah pasal itu saja kan berubah-ubah gitu ya. Tadinya berapa, sekarang berapa, kemudian kemudian juga ada yang mengatakan itu sudah disetujui bersama. Jadi proses pembentukan undang-undang itu kan harus ada persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Sudah dilakukan persetujuan bersama, tiba-tiba ada keluar lagi versi DPR yang berbeda lagi. Nah itu kan hal-hal itu yang mungkin perlu diluruskan. Sebenarnya berita itu benar atau tidak, gitu. Jadi itu kan yang membuat masyarakat terus jadi berpikiran jelek tentang itu. Itu maksudnya apa? Wong sudah disetujui kok kemudian kok tiba-tiba muncul jumlah pasar yang baru. Mana yang dirubah itu kan terus ada yang mengatakan itu hanya karena fontnya diperkecil atau apa. Tapi kan itu kan juga menimbulkan masalah dan kecurigaan gitu loh dari masyarakat. Jadi sosialisasi itu sangat penting dan kedua juga harus masyarakat harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik itu punya hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban itu seimbang, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil ya. Jadi ketika menyampaikan pendapat boleh, tetapi tadi dia juga harus ingat kewajibannya sebagai warga negara. Jadi nggak cuma protes saja gitu maksudnya, gitu Mbak Nadia. Iya, jadi dalam melaksanakan haknya kita nggak boleh melukai hak orang lain juga. Iya. Ya. Itu kan juga sila kedua Pancasila sama ya. Ya. Oke, kalau gitu ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers di Instagram.
langsung aja saya bacakan pertanyaan pertama ya. Dari @Rivena Talita. Meski menuai banyak kontra, mengapa pemerintah melakukan pelepasan bersyarat untuk napi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Dr. Vivi terlebih dahulu. Yang pertama ya, menuai banyak kontra, mengapa pemerintah melakukan pelepasan? Atau saya jawabnya aja. Ya, monggo Prof ini aja. Kebetulan lembaga pemasyarakatan itu kan juga ada di Kumham. Ada, monggo. Prof ini lebih ya, baik. Lebih paham. Ya, terima kasih. Jadi ini memang juga terkait dengan pemahaman masyarakat juga. Jadi kan kita tadi seperti yang dikemukakan Bu Vivi, persoalan pandemi ini ada dua persoalan yang kayak ayam sama telur itu lahirnya dulu mana. Dan ini juga demikian, mana yang harus diutamakan antara kesehatan tadi dan aspek hukumnya, kan begitu. Ya, Mbak tahu bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan kita itu kan hampir semuanya itu overcrowded atau overkapasitas, sehingga ini sangat tidak menguntungkan apabila terjadi wabah pandemi dan sampai bisa virus itu masuk ke dalam lapas. Ini suatu kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu dalam pertanyaan itu meski menuai banyak problem, mengapa pemerintah tetap memberikan pembebasan bersyarat? Ya, yang harus dipahami bersama adalah bahwa pembebasan bersyarat itu adalah hak narapidana yang diatur dalam undang-undang. Ya, itu yang pertama. Jadi di situ tidak ada yang dilanggar. Namun dalam kesempatan ini memang pembebasan bersyarat itu dilakukan sesuai dengan mereka yang sudah memenuhi syarat formal dari pembebasan bersyarat itu. Sehingga mereka yang sudah memenuhi kriteria pembebasan bersyarat dilakukan pembebasan bersyarat. Nah, ini kan sebetulnya tidak ada persoalan. Walaupun tadinya mungkin bertahap, mana dulu yang mengajukan dan sebagainya. Kalau sekarang programnya ini dibikin serentak karena mengantisipasi narapidana-narapidana demi keselamatan mereka. Kan bagaimanapun juga kan negara bertanggung jawab. Walaupun mereka narapidana, mereka adalah warga negara kita kan. Nah, oleh karena itulah di sini jadi walaupun istilahnya adanya pembebasan, tapi itu pembebasan bersyarat yang sudah memenuhi syarat yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga utamanya demi keselamatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di luar pandemi COVID-19 kita juga sesuai dengan prosedur yang ada, tapi ini kita masifkan, tapi tidak melanggar norma, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang penting. Jadi tidak asal kita melepas orang. Lah ini loh yang harus dipahami. Kan ini seolah-olah pertanyaan ini dianggapnya asal melepaskan. Asal begitu, itu semua ada syaratnya. Di mana syarat itu terpenuhi, maka mereka bisa segera dibebaskan. Ya, dengan memperpendek prosedur kan begitu. Tapi ini tidak melanggar norma yang ada. Itu yang penting. Karena ini tadi demi kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Bisa bayangkan overcrowded itu satu kena semua LP jadi klaster baru, ini sangat mengerikan. Jumlah napi kita itu ratusan ribu di dalam tahanan kan, mengerikan kan. Itu Mbak, saya rasa demikian. Terima kasih, saya kembalikan. Jadi masih dalam koridor undang-undang karena syarat formilnya tidak dilanggar ya Pak? Tidak dilanggar ya. Kalau dari Bu Vivi sendiri Bu? Ya, kalau saya sama dengan Prof Beni ya, karena saya juga terus terang saya bukan di bidang pidana, tetapi memang saya juga pernah baca bahwa yang dikeluarkan itu memang ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semua napi dikeluarkan, tapi memang ada syaratnya. Yang misalnya yang usianya sudah tua, yang sudah menjalani masa tahanan berapa tahun gitu ya Prof. Jadi ada syarat-syarat yang memang memungkinkan mereka untuk dikeluarkan, karena tujuan dari pembebasan napi ini adalah tadi agar tidak terjadi klaster baru mengenai COVID-19, karena tadi kan jumlahnya banyak sekali, sehingga kalau satu kena itu yang kena itu kan bisa juga karena ada yang ditengok gitu ya, tengok kemudian kena, nah kemudian dia menyebarkan ke tempat yang lain ya, jadi itu Mbak. Kalau gitu pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Vivi Yusnaini, SHM Hum, dan juga Bapak Prof. R. Beni Rianto, SHM UCN.
yang merupakan kepala dari BPHN dan juga dulu mantan dekan Fakultas Hukum Undip ya Pak Prof. Iya. Dan juga Ibu Vivi ini seorang dosen ahli hukum tata negara yang merupakan sekarang sekretaris 3 ya Bu. Sekretaris 2 atau 3. Magister Kenotariatan. Kenotariatan di FK Undip juga. Luar biasa sekali ini alfa-alfa kita pada hari ini. Kalau begitu saya Nadia Imani pamit undur diri menutup sesi pada kali ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada sponsor yang sudah mensponsori acara ini dengan sangat baik, yaitu ada dari Suara Merdeka Network, Dani Syariah, Udinus Data Utamanet, AGK Konveksi, Eventslick, suaramerdeka.com, dan juga pemerintah Kota Semarang. Semoga kita semua dapat berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Bojong Festival 2020. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.